Oke guys, jadi kita mau bikin video yang kemarin kita janji kita bakal mau cerita dari awal kita jumpa, dari awal kita berkomunikasi, betul ya? Berkomunikasi, jumpa, terus sampai sekarang kita menikah. Jadi awal kita berkomunikasi di tahun 2017 2018 bulannya cuma kita nggak tahu tepatnya, itu pokoknya di tahun 2018. Jadi posisinya seperti ini. Kemarin itu aku kerja di Medan di Hotel Santika, dan Diana itu kerjanya di Jogja. Jadi jauh kan, dari Sumatera sampai ke Jogja, ke Jawa gitu. Aslinya rumahnya Diana itu di Sumatera, cuman Diana itu merantau ke Jogja gitu, dan aku merantau ke Medan. Cuman berjalan 3 jam aja, tapi kalau ke Jogja itu berapa jam? 3 jam juga. Kalau naik pesawat? Iya, kalau naik pesawat 3 jam. Ya kan dari Siantar kan nggak mungkin naik pesawat juga ke Medan kan. Mana ada bandaranya ya kan. Jadi ceritanya itu kita kenal itu dari Facebook. Pertama itu kalau nggak salah kita bomlek ya kan. Siapa bomlek ini yang pertama kali bomlek itu kalau nggak salah itu Liana Jir ya nggak? Gak inget aku pertama Ya, kali Abang masih bomlek ingat. siapa. Pokoknya awal ceritanya itu karena bomlek kan. Semua itu statusnya udah lama itu pokoknya di scroll terus sampai bawah, di likein semuanya. Like-nya ya di like siapa, di love ya, di love kayaknya. Di love. Liana itu nge-love status aku sampai bawah, sampai akarnya udah mau kecabut akarnya gitu kan. Jadi aku penasaran itu kan, aku klik gitu kan profilnya, kayak orang Indomaret, karena kan Liana dulu itu kerjanya di Indomaret. Cuma di Jogja, padahal di Sumatera ini banyak Indomaret, dia entah ngapain di Jogja gitu. Jauh. Ya. Cuman ya mungkin karena di sana itu lebih besar gajinya, kita nggak tahu, itu terserah dia lah. Enggak. Awal ceritanya tuh sampai sana tuh bukan karena gajinya di sana lebih besar. Ya karena emang pengen aja gitu biar tahu kota luar tuh kayak mana. Itu kan baru tamat sekolah juga. Terus ada kakak sepupu yang di sana. Nah, awalnya cerita memang niatnya itu ke sana mau jalan-jalan. Terus kalau seumpamanya kira betah, dicari kerjaan, dan ternyata di situ yang lagi buka lowongan itu Indomaret. Jadi suruh nyoba. Ya udah, ternyata lulus. Ya udah kerja di Indomaret. Kerja di Indomaret, baru dia bomlek love ke Facebook aku, terus aku klik profilnya, aku lihat gitu kan. Karena kan Liana itu ada boru story, aku jujur aja ya kan, langsung ku tengok gitu kan, orang Batak ini gini. Orang Batak ini, orang berboru. Terus dari situ kita, siapa yang pertama kali ngechat itu? Abang yang ngechat? Iya, abang ngechat dari messenger, dia juga lupa tuh ngechatnya kayak mana. Pokoknya kalau nggak salah ngechatnya hai gitulah, pokoknya kayak orang yang baru pengen kenalan gitu. Nah di situ kita berkomunikasi kayak biasa lah, agak-agak cuek lah ya kan, malu-malu kucing segala macam. Siapa ya. Samanya kita berdua gitu kan. Nah terus itu langsung minta lari ke WA. Iya. WA ya? Abang minta WA adik. Terus adik kasih. Terus yaudah mulai dari situ udah nggak chatan dari messenger, udah dari WA. Cuma kan karena dulu kan aku Indomaretnya itu kan 24 jam terus dia rame juga, jadi kadang sempet megang handphone, kadang enggak. Ya sempet tercuekin juga, jadi teleponan itu ketika udah pulang kerja, terus pas jam istirahat makan tuh teleponan, sering lah komunikasi. Di situ kita udah ada ini rasa gimana gitu kan. Seiring berjalan waktu, udah hampir sebulan ya bang? Sebulan lah juga kita. Sebulan. Setiap aku kerja dia nelpon ya kan. Aku kerja dia nelpon, tak tidur sampai jam berapa itu? Sampai jam 3 pagi, kadang sampai pagi. Kadang kan abang posisinya masuk malam, kalau abang masuk malam kan sampai pagi. Terus posisi besok pagi tuh aku yang masuk pagi gitu sih, pagi. Sampai kadang dibangunin abang. Jadi abang shiftnya malam, aku pagi, abang yang bangunin aku pagi buat kerja. Jadi tuh pokoknya nonstop lah tuh PC tuh sampai aku bangun pagi, sampai aku siap-siap berangkat kerja. Nah di situ kita udah ada punya rasa, cuman nggak berani ngungkapin gitu kan, takut lah pokoknya. Bukan nggak berani ngungkapin, bahkan di situ juga abang lupa. Abang juga udah manggil aku yang di situ. Iya. Cuma nggak ada istilah status tanggal jadian itu nggak ada gitu. Cuma yaudah yang gitu aja. Dan setelah itu udah dekat.
dan terjadilah Liana itu deket sama kawan aku juga gitu kan. Karena aku juga mudah-mudahan orangnya yang di sini nonton dia langsung gitu kan. Nggak boleh sebut nama Nggak boleh guys. sebut nama, cuman langsung lah. Jadi aku kan orangnya prinsipnya sih kalau udah deket sama cewek, terus cewek itu dekat sama kawan lagi, kawan aku sendiri juga, aku langsung menjauh karena apa, biar supaya tidak ada keselekan sama-sama teman gitu kan. Ya udah di situ Liana deket sama kawan aku juga, aku pun nggak tahu tiba-tiba kawan aku kok bisa deket sama Liana gitu kan. Apa dia duluan kenal Liana, apa aku yang duluan kenal Liana gitu, aku nggak tahu. Nah di situ aku mulai renggang, kita nggak ada berkomunikasi kan deh, nggak ada berkomunikasi lagi karena terus terang aku itu kecewa gitu kan, cemburu, pasti cemburu. Kita semua laki-laki itu yang namanya kita sayang sama wanita, udah benar-benar sayang. Kalau wanita itu udah kenal cowok lain pasti kita ada rasa cemburunya. Dan di situ aku menjauh. Di tahun baru tuh nggak lama kita minta WA lagi deh. Jadi kan setelah kejadian itu aku juga udah ngejelasin sama abang bahwasanya aku sama temennya itu tuh nggak ada apa-apa, aku cuma ya udah temen jalan-jalan. Karena kan posisi dia temennya itu udah duluan ke Jogja, terus kan udah tahu jalan, dan posisi aku di Jogja juga nggak punya kendaraan, dia punya kendaraan. Jadi aku wajar dong, namanya kita kalau merantau itu penasaran kalau seumpamanya kayak Candi Borobudur tuh kayak mana. Nah ketahuannya pas aku jalan sama dia tuh ke Candi Borobudur, terus aku update story gitu kan, aku foto sama dia gitu lah, abang kenal. Terus pun pas aku ngupdate story fotonya abang juga, siapa ini juga kenal gitu lah. Aku bilang ya aku nggak tahu kalau kalian dua tuh kenal. Aku bilang lagian pun statusnya itu kan istilahnya namanya aku juga sama abang itu belum pernah ketemu, cuma panggilan sayang-sayangan aja gitu kan. Jadi istilahnya kayak istilah masih diambang-ambang gitu kan. Ya udahlah gitu, istilahnya pun aku sama temennya itu juga nggak ada status apa-apa, cuma status teman gitu aja. Tapi abang salah paham, udah boleh jelasin ya udah sih nggak apa-apa, padahal ya sudahlah, seperti itu terjadinya. Nah di situ kita renggang, terus pas di situ handphone aku hilang, aku nggak ada kontak dia, cuma ada Facebook gitu. Baru nggak lama aku minta WA. Iya, abang minta WA lagi. Aku save, udah cuma nge-save gitu aja, udah nggak ada chatting karena udah kecewa itu kan, ada rasa kecewa juga mungkin nggak jodohnya gitu kan. Tapi beneran di situ aku sayang gitu kan sama Liana, jujur aku sayang. Kalau cintanya belum, masih sayang aja, kayaknya peduli lah gitu sama dia gitu kan. Udah setelah itu nggak lama abang habis kontrak pulang ke Siantar. Aku pulang ke Siantar perdagangan lah. Aku pulang perdagangan, terus begitu aku sakit 6 bulan dirawat di rumah. Situ kita nggak ada berkomunikasi deh. Ada. Nah itu kan pas posisi abang udah habis kontrak, dan posisi juga aku di situ udah habis kontrak mau pulang. Sebenarnya aku nggak habis kontrak, aku dilanjut sama pihak Indomaret. Cuma kan karena aku udah 2 tahun nggak pulang, terus orang tua juga kangen kan, jadi sibuk nyuruh pulang. Jadi aku di situ pulang. Terus aku juga ngabarin sama abang, aku mau pulang. Aku bilang, aku ngabarin abang aku mau pulang, nanti kalau seumpamanya aku udah di rumah main-main ke rumah ya, aku bilang kayak gitu. Terus abang bilang, ya insya Allah deh, nanti kalau seumpamanya apa abang main ke rumah lah. Ternyata abang itu nggak pernah main ke rumah sampai berapa bulan ya. Aku tuh nganggur sampai 4 bulan aku nganggur di kampung. Terus aku tuh kerja lagi di brand sebelah lah gitu kan. Nah aku nggak tahu guys kalau seumpamanya abang tuh sakit gitu kan. Abang bilang abang sakit, cuma nggak tahu tuh sebabnya apa. Terus aku bilang aja yaudahlah bang, cepet sembuh, aku bilang kayak gitu. Aku pun mau datang, posisi aku memang belum sama sekali belum jumpa sama abang, nggak tahu rumah abang di mana gitu kan. Ya udahlah, akhirnya dari situ lost kontak lagi. Cuma masih punya nomor dan masih ngeset nomornya. Nah aku kerja di brand sebelah, ada sekitar berapa bulan aku kerja di situ. Terus tepat bulan 2 tanggal 15 tahun 2020 kemarin aku jumpa sama abang di jalan. Tahu nggak kan? Jumpa di jalan itu posisi masih sakit sih. Ya. Tinggal perobatan sebulan lagi aku masih sakit. Jumpa Liana gitu kan. Aku lagi di jalan, dia lewat terus dia manggil, Abdi ya? Iya, aku nggak manggil abang, aku bilang, woi Abdi, aku bilang kayak gitu. Manggilnya kayak gitu karena posisi abang itu kan di jalan lagi ngapain parkir, ada yang pesta, jadi jalan kan ditutup. Terus aku habis pulang jalan-jalan dari toko itu kan sama temenku juga. Aku nggak tahu kenapa kok bisa noleh gitu ke pas abang berdiri, jadi aku kenal gitu kan. Jadi aku panggil woi Abdi, terus aku nengok abang kayak gini aja, diam aja, sampai lama. Kau ya dek, baru kenal. Ya udah besok minggir, terus aku bilang apa coba? Kau jelek kali, tinggal terus sama kulit doang yang nempel. Sanggit abang tubuhnya terus abang karena abang nggak sakit, aku nggak sakit.
tetap ingin mendekat tapi tertahan karena jauh. Harap kau tahu waktu tak pernah menunggu, ingin semua akan cepat berlalu dan selalu bersamamu setiap waktu. Habiskan hari, banyakkan hati, kelak nanti bersama lagi. Ikat janji dua hati, kau dan aku sudah pasti. Harap kau jaga untuk sementara, sendiri melangkah cukup setia. Akan indah pada waktunya kita ciptakan cinta yang nyata. Akhiri rindu dengan canda dan dapatkan lebih terasa. Dan seminta untuk kau jaga, sumpah jangan pernah kau lupa. Tak perlu takut akan rindu, jangan pernah kau rasakan jenuh. Bertahan melawan sampah, ingin nanti kita akan bersatu. Itulah mau main ke kos. Itu sebenarnya aku belum resmi pindah ke kos, cuma memang aku udah tidur di situ karena kan udah aku ini udah aku belum bawa barang-barang. Jadi abang datang ke pas aku udah beres-beres bawa barang semua. Terus itu ayah aku sama mama aku juga di situ kan bawa lama pas segala macam. Nah lama aku pulang sampai aku udah sampai ke kos. Rasa apa yang harus kita lewati, walau rintangan silih berganti, yakin dan pasti kita sehati, sehidup semati. Kau takkan terganti, masih di hati takkan tertati, tetap setia jalani karena kau sungguh berarti. Cuman kau yang seminati, walau cobaan datang mengarang, siang dan malam tetap terbayang. Dan kau dalam genggaman, kau senantikan, takkan pernah hilang hanya kau. Sadar kau, coba lepas ego, kita butuh tempo. Perjalanan kita itu panjang dari tahun 2008 sampai 2022. Jaga cinta biar lama, setia dengan rasa masih sama. Berharap kau juga rasa banyak ceritanya. Kita cuma sampai nanti sekembali. Makin dekat makin saya pastikan seakan bertahan demi cinta. Kau saya janjikan walau hanya lewat suara untuk melepaskan yang kita ingat itu cuma tanggal 10 cukup Maret satu kata 2020 setia, tanggal 20 percaya cinta kita kan abadi. Jadi selama dari yang kemarin-kemarin kita yaudah gitu nggak ada yang bilang kamu mau nggak jadi pacar aku. Jadi ada istilahnya tanggal anniversary-nya, tanggal pas pacarannya tanggal sekian, anniversary bulan apa segala enggak. Jadi setiap kita jalan sama orang gitu kan, kayak orang yang nggak percaya akan komitmen itu, kadang aku ngebantah gitu. Sebenarnya komitmen itu ada, cuma bagi orang yang emang benar-benar komitmen aja gitu kan. Kadang-kadang sebenarnya nggak ada komitmen, nggak ada itu apa. Ya buktinya alhamdulillah kita tanpa harus punya tanggal jadian, alhamdulillah sekarang udah sah gitu. Ya walaupun sebenarnya kayak mana ya guys, kalau diceritain kita dari awalnya kita masih PDKT istilahnya apa, nggak ada lo berantemnya, setelah tunangan baru berantemnya ya, setelah tunangan gitu baru berantem. Pokoknya intinya kita nggak ada tanggal jadian, nggak ada ini segala macam lah, nggak kayak orang-orang itu. Makanya banyak orang yang bilang kalian kapan jadian, kapan ininya, nggak ada. Kita terus terang jujur, kita memang nggak punya tanggal jadian. Nah disitulah kita kemarin akad nikah, disitulah kita tanggal jadian kita. Tanggal berapa? Tanggal 28 Mei. 28 Mei. Kalau tunangannya tanggal 10 Maret. 10 Maret 2021. Perjalanan kita coba kalian bayangin begitu beratnya dari Jogja ke Sumatera. Terus pisah, lost kontak, terus ketemu lagi, lost kontak lagi, ketemu lagi. Ketemunya kan emang pas posisi abang itu kan udah datang ke kos tuh kan. Terus itu kan abang posisinya juga udah punya pacar. Nah aku di situ tahu posisi abang tuh udah punya pacar. Cuma gitulah kan abang sering main. Terus abang bilang gini sama aku, karena kan abang kerja, terus bilang gini, aku pengen punya alat musik, terus pengen buat channel YouTube, tapi bikin kontennya itu lagu gitu kan, pengen nyanyi bareng. Aku kan bisa nyanyi gitu, emang suaranya nggak bagus-bagus banget, cuma abang bilang mau nggak jadi vokalisnya gitu. Ya terus aku bilang iya, kalau selagi aku bisa bantu ya aku bantu, aku bilang kayak gitu. Nah ternyata jadinya itu bukan channel musik gitu. Terus abang ketemu sama temennya, terus mau buat konten video-video baper. Nah dari situlah semuanya berawal guys. Dari situlah kita saling baper, punya perasaan lagi, makin sayang, makin peduli gitu kan. Jadi buat kalian ya mungkin sampai situ aja video kita, karena pun kalau kita ceritakan semua itu nggak bakal selesai, panjang lah pokoknya, itu singkat-singkat aja. Jadi kalian ingat itu kita itu perjalanan kita itu panjang dari tahun 2018 sampai 2021 sampai sekarang ini juga gitu. Jadi buat kalian yang komitmen itu sebetulnya itu memang ada komitmen itu, intinya kita
kalau kita ngejalin sama orang gitu kan, saling percaya aja gitu kan, saling support gitu, satu pendapat jangan beda-beda gitu, jadi nggak jadi masalah gitu, nggak ada tanggal jadian ini, yaudah kita kayak kawan gitu ya. Kalau memang jodoh ya udah, berarti kayak kami gini lah, kita ini sebetulnya dari pertama itu kayak kawan gitu, kayak kawan dekat gitu kan, jadi apa, jadi ini halal ya, alhamdulillah ya. Mungkin karena yang Maha Kuasa itu memang udah takdirkan kita itu untuk berjodoh gitu kan, makanya disinilah kita menikah. Kita pun berpikir udah sama-sama cocok, udah ini satu pendapat, ya udah kita menikah gitu. Nggak nyangka aja sih kita bisa sampai sekarang ini, kita nggak nyangka tiba-tiba kok bisa. Makanya sama Bang tanya sama adik, nyangka nggak deh? Nggak nyangka ya kan? Nggak nyangka bisa sampai udah setahun, sampai udah bisa sekamar kayak gini, udah bisa istilahnya bebas mau pergi kemana aja berdua gitu. Memang sebelumnya kan udah pernah sih pergi berdua, cuma kan istilahnya namanya masih istilah, belum ada status apa-apa. Jadi kan orang berpikirnya ini belum apa-apa aja udah pergi berdua gitu. Kalau sekarang kalau mau pergi berdua pun udah nggak khawatir. Jadi buat kalian yang menjalani hubungan ataupun yang udah nentuin tanggal jadian ataupun yang belum nentuin tanggal jadian, kalian nggak usah khawatir, yang penting kalian menjalannya dengan baik, semaksimal kalian saling menjaga satu sama lain, saling percaya, saling jujur, intinya gitu aja. Kalau memang kalian ditakdirkan jodoh itu nggak bakal tertukar. Udah gitu aja sih kalau saran kami sih, kita ngejelasin ini karena memang pengen cerita juga sama kalian gitu kan, bahwasanya kalau komitmen itu memang ada gitu, cuman itu hanya orang-orang yang Ya emang jarang-jarang ya kan? jarang-jarang ya, emang bener-bener orang yang mau berkomitmen. Jadi nggak pengen aku harus ada status sama kamu gitu, nggak harus kayak gitu. Jadi kalau seumpamanya komitmen itu ya udah gitu, aku deket sama kamu, aku jalan sama kamu, ya udah gitu. Jadi istilahnya kalaupun tanpa harus tanggal jadian harus jaga perasaannya juga gitu.